Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7, yakni saya Aldi Ludiana dan ada teman saya yakni Yuda Paksi Mahendra. Di sini kami akan mencoba untuk menjelaskan atau mempresentasikan dari buku dari Management Science Decision Making Through System Thinking yang ditulis oleh Hans G. Dahlenbach and Donald C. McNichol 2005. Ya, di sini itu kami akan mencoba untuk menjelaskan dari chapter 5 yang mana itu adalah mengenai model dan diagram sistem. Oke. Adapun yang ada dalam chapter 5 ini, inputnya itu terdiri dari 7. Yang pertama itu ada model sistem, yang kedua itu ada pendekatan untuk menggambarkan sistem yang relevan, yang ketiga sifat penting dari sistem yang baik, selanjutnya itu adalah seni pemodelan, diagram lingkaran kausal, diagram pengaruh, serta yang terakhir adalah diagram sistem lainnya. Oke, yang pertama itu adalah model sistem. Pengertian dari model sistem adalah suatu representasi dari semua bagian penting dari suatu sistem. Adapun model sistem ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah model ikonik. Apa sih yang disebut dengan model ikonik? Model ikonik adalah reproduksi objek fisik yang biasanya dalam skala yang berbeda dan dengan sedikit detail. Terus yang kedua itu adalah model analog. Model analog adalah representasi yang menggantikan sifat atau fitur dari apa yang dimodelkan dengan cara alternatif sedemikian rupa sehingga model tersebut mampu meniru aspek apapun dari benda nyata yang menarik bagi pemodel. Contohnya itu misalkan gambar yang terus diperbarui yang diminati oleh pengawas lalu lintas udara pada monitor radar, yakni adalah analog lalu lintas udara di sektor ruang udara tertentu. Selanjutnya itu yang ketiga ada model simbolis. Pengertian dari model simbolis adalah suatu representasi dari hubungan antara berbagai entitas atau konsep melalui simbol, peta geografis, bagan hierarki dari struktur komando dalam suatu organisasi yang menunjukkan siapa yang melapor kepada siapa, diagram alir yang menggambarkan bagaimana materi dan informasi mengalir melalui suatu organisasi, atau diagram yang menggambarkan urutan keputusan yang perlu dibuat adalah contoh model simbolik. Selanjutnya itu adalah model matematika. Model matematika itu jenis lainnya dari model simbolik, yakni yang banyak digunakan dalam OR keras ya, yakni adalah model matematika dan hubungannya itu antar entitas yang dipresentasikan dalam bentuk ekspresi matematis seperti fungsi, persamaan, dan pertidaksamaan. Lalu yang terakhir itu ada model sebagai perkiraan, yang mana jenis perkiraan dan asumsi yang dibuat akan mencerminkan pelatihan, pengalaman, dan kepribadian analisis dan sumber daya, terutama dalam hal waktu dan dana yang tersedia serta tujuan penelitian. Oke, kita lanjut kepada yang kedua, yakni adalah pendekatan untuk menjelaskan sistem yang relevan. Adapun pendekatan sistem yang relevan ini terlebih dahulunya itu ada sebuah deskripsi atau model sistem yang terdiri itu untuk menentukan yang pertama, yakni adalah proses transportasi atau aktivitas sistem. Yang kedua itu batas dari sistem, yakni apa yang ada di dalam sistem-sistem sempit kepentingan dan apa yang membentuk lingkungannya atau sistem kepentingan yang lebih luas. Yang ketiga itu komponen dan subsistem dari sistem sempit yang terlibat dalam transproses pembentukan dan hubungan dinamis dan hubungan yang stabil atau struktur itu input yang tidak terkendali ke dalam sistem dari lingkungan file control.
Yang keempat, yakni adalah masukan atau keputusan dan aturan keputusan. Yang kelima, itu adanya keluaran sistem yang diinginkan dan tidak diinginkan, yang terencana dan tidak terencana. Dan yang terakhir itu adalah mana yang berfungsi sebagai ukuran kinerja untuk sistem. Adapun pendekatan untuk menggambarkan sistem yang relevan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adanya pendekatan yang struktural dan yang kedua itu adalah pendekatan proses. Pendekatan struktural yakni adalah masalah yang dipilih untuk studi rinci yang sangat menyarankan struktural tipikal yang biasanya ditemukan untuk situasi semacam itu. Yakni misalnya masalahnya itu mungkin lamanya waktu yang berlebihan sehingga pelanggan dari bank tertentu harus menunggu layanan. Mungkin bisa dilihat di gambar bahwa itu adanya gambar struktur garis tunggu yang mana pelanggan itu datang terus tuh kedatangan proses populasi terus tuh pelanggan itu mengantri dan dilanjutkan kepada layanan fasilitas. Nah, yang kedua yakni adalah pendekatan proses. Pendekatan proses ini yakni eh, tidak ada asumsi tentang kemungkinan struktur sistem yang dibuat, yakni sebaliknya proses yang diamati dan hubungan kepentingan antara berbagai komponen sistem yang digunakan untuk menemukan struktur yang baik. Ada 4 aturan yang sekiranya membantu dalam mengidentifikasi komponen, yakni input yang tidak terkontrol dan terkontrol, dan output sistem, yang mana adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah aspek apapun, yakni yang dapat dikontrol atau tidak, yang mempengaruhi sistem tetapi tidak terpengaruh olehnya yang merupakan input sistem. Yang kedua adalah aspek apapun yang secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh proses transformasi, tetapi pada gilirannya tidak memengaruhi aspek lain dari sistem, yakni adalah keluaran sistem. Yang ketiga adalah aspek apapun yang merupakan bagian dari struktur sistem atau dipengaruhi oleh input atau tidak dapat dikontrol atau dikontrol, atau oleh aspek lain dari sistem dan pada gilirannya mempengaruhi aspek lain dari mini sistem, termasuk keluaran, adalah komponen atau hubungan. Dan yang terakhir yang keempat adalah aspek apapun yang tidak mempengaruhi sistem atau tidak terpengaruh olehnya, atau bukan bagian dari strukturnya yang tidak relevan dan dapat diabaikan. Oke, selanjutnya itu adalah sifat penting dari model yang baik. Model itu harus bagaimana dan mungkin jawaban itu sudah ada di layar, yakni ada 6 kunci bagaimana untuk menentukan sifat penting dari model yang baik itu. Model yang baik itu yang pertama itu adalah sederhana. Model sederhana itu lebih mudah dipahami, yakni seseorang pembuat keputusan akan lebih mudah dalam mengikuti logika speedsheet daripada ekspresi matematika yang rumit, yang mungkin melakukan lebih sedikit daripada perhitungan yang dilakukan dalam speedsheet yang diakui lebih elegan. Yang kedua itu adalah lengkap, yakni adalah sebuah model itu harus mencakup semua aspek yang penting dari situasi masalah yang mempengaruhi ukuran kinerja. Dan yang ketiga, yakni adalah mudah dimanipulasi dan diajak berkomunikasi. Yakni adalah analisis dan atau pengguna harus mudah mempersiapkan, memperbaharui, dan mengubah masukan serta mendapatkan jawaban dengan cepat dan dengan upaya dan sumber daya yang wajar. Yang keempat adalah adaptif. Adaptif di sini yakni adalah suatu perubahan yang wajar dalam input yang tidak terkendali dan struktur situasi yang masalahnya itu tidak sepenuhnya membuat model menjadi tidak valid. Dan yang kelima yaitu sesuai dengan situasi. Yang mana sebuah model itu harus sesuai dengan situasi yang dipelajari. Yakni yang dimaksudkan itu adalah model tersebut menghasilkan keluaran yang relevan dengan biaya serendah mungkin dan dalam kerangka waktu yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang efektif. Dan yang terakhir yakni adalah informasi yang relevan. Yakni adalah sebuah model itu harus menghasilkan informasi yang relevan dan sesuai dengan pengambilan keputusan. Yang artinya
Keluaran suatu model harus mempunyai pengaruh langsung terhadap proses pengambilan keputusan, bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan harus dalam bentuk yang dapat langsung digunakan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan, tanpa perlu perluasan lebih lanjut. Oke, selanjutnya itu adalah seni pemodelan. Seni pemodelan ini lebih tepatnya kepada bagaimana akal sehat ketika mendekati tugas baru, itu contohnya. Tetapi yang sekiranya itu bisa mengejutkan atau misalkan bisa diabaikan pula dan diabaikannya itu oleh orang yang tidak berpengalaman. Adapun contoh-contoh dari seni pemodelan ini, yang pertama itu ada pisau cukur Occam. Dijelaskan sedikit bahwa pisau cukur Occam ini yakni berlandaskan ketika William Ockham itu yakni seorang filsuf Inggris abad ke-14 menyatakan aturan heuristik yang berguna, yakni beliau mengatakan segala sesuatu tidak boleh berlipat ganda tanpa alasan yang kuat, karena Ockham dikenal memiliki kecerdasan yang tajam dan heuristik ini kemudian dikenal sebagai pisau cukur Occam. Yang kedua itu adanya proses pengayaan dan reformulasi berulang-ulang, yakni pengertiannya adalah analisis ini yang berhasil mengkonfirmasi bahwa membangun model adalah proses putaran yang berurutan penyuburan dan reformulasi, yang tujuannya adalah untuk menemukan seberapa banyak realitas yang dapat ditangkap oleh model yang sederhana. Yakni contohnya itu adalah model pertama yang kita mungkin mengabaikan sebagian besar aspek ketidakpastian. Yang ketiga ini yakni kita bisa menggunakan pendekatan inkremental. Yang seringkali sistem ini memiliki suatu masalah yang diminati yang terdiri dari sejumlah subsistem yang berinteraksi dengan koneksi yang kuat yang di dalam setiap subsistem ini, tetapi hanya satu atau beberapa hubungan dengan subsistem lain. Dan daripada memodelkan sistem secara keseluruhan, mungkin ada manfaatnya untuk mendapatkan pengalaman dengan awalnya berkonsentrasi pada salah satu subsistem. Dan setelah nanti dikuasai oleh subsistem kedua yang dimodelkan, dengan hati-hati lalu memasukkan interaksi antara keduanya. Nah, yang terakhir ini adanya, yang keempat adanya mengerjakan contoh numerik. Yakni untuk masalah dengan konten kuantitatif yang kuat, dan saran yang sering diterapkan adalah membuat contoh dengan angka representatif dan bermain-main dengannya. Dan kami pun dengan cermat mengamati bagaimana variabel kepentingan berperilaku, yakni setiap pola reguler berulang yang ditemukan mungkin menunjukkan struktur matematika yang sesuai. Dan kami juga dapat menemukan analogi dengan masalah yang lain yang kami analisis di lain waktu. Dan ini mungkin menyarankan perkiraan atau asumsi yang masuk akal yang membuatnya lebih mudah untuk menerjemahkan hubungan atau perilaku rata-rata dari waktu ke waktu ke dalam matematika. Nah, yang terakhir ini adalah diagram dan grafik. Diagram dan grafik yakni biasanya berupa pola tipikal seperti tren non-linear, terus fluktuasi reguler, atau pencilan di plot data. Dan lebih mudah terlihat dari grafik daripada dari ukuran angka. Dan bentuk atau pola pada grafik mungkin menyarankan analogi dengan kemampuan yang situasi masalah yang sama sekali tidak terkait yang ada temui dalam masalah lain. Dan pendekatan yang sama seperti yang digunakan di sana mungkin ternyata cocok atau dapat disesuaikan. Yang seringkali terobosan dalam menemukan model yang cocok dibuat dari analogi tersebut. Untuk selanjutnya ada diagram lingkaran kausal. Sebagai gambaran yang
kaya atau peta pikiran yang mampu menyampaikan kompleksitasnya dari suatu situasi sistem yang tidak terstruktur, maka dari itu perlu adanya suatu bentuk atau alat yang dapat memetakan atau menyampaikan dari struktur sistem tersebut. Begitu juga ini dapat membantu kita dalam mengambil keputusan. Kita akan menemukan sebuah contoh diagram lingkaran kausal. Ini sangat berwawasan untuk mewujudkan transformasi proses sistem dalam hal hubungan struktural atau sebab akibat antara komponen sistem. Biasanya ini merupakan langkah pertama untuk pendekatan pemodelan proses sistem. Nah, di dalam diagram lingkaran kausal ini ada diagram lingkaran sebab akibat dan putaran umpan balik. Yaitu diagram lingkaran kausal menggambarkan sebab dan akibat hubungan antara berbagai aspek, entitas, atau variabel. Jadi, diagram ini menyatakan antara hubungan sebab akibat di antara aspek atau entitas suatu sistem antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, jika A mempengaruhi item B dan ini menyebabkan satu atau lebih atribut item B untuk diubah. Kemudian perubahan B bisa saja mempengaruhi perubahan C dan begitu seterusnya. Kemudian ada contoh gambarnya, dilihat pada gambar ini sebab akibat untuk sistem produksi dan inventaris. Jika dilihat pada gambar, itu ada seperti tanda positif dan negatif. Tanda positif itu menunjukkan peningkatan nilai item A, menyebabkan peningkatan nilai item B pula. Kemudian tanda minus itu menunjukkan kenaikan nilai A, tapi menghasilkan penurunan nilai B. Contohnya, kita lihat pada gambar ini ada mulai dari from customer, yaitu order receive, itu kemudian ada tanda plus di order book, kemudian menyebabkan tanda plus di production. Jadi ketika ada customer, kemudian muncullah order receive, kemudian muncullah peningkatan pada order book juga. Otomatis order book juga otomatis meningkatkan nilai produksi. Nah, kemudian begitupun seterusnya setelah dari produksi kemudian menyebabkan peningkatan nilai finish good. Kemudian ada lambang lingkaran itu menunjukkan adanya berkesinambungan atau berkelanjutan. Jadi proses itu menunjukkan terus-menerus berlanjut. Kemudian selanjutnya ada contoh yang kedua, yaitu untuk model perancangan industri anggur di Selandia Baru seperti di contoh. Kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, hanya saja ini lebih panjang, lebih menjurus kepada arah positif dan negatifnya. Kemudian ada diagram pengaruh. Ini adalah versi lebih formal dari diagram lingkaran sebab akibat. Mereka sangat berguna saat menggunakan pendekatan proses. Mereka menggambarkan secara diagram proses transformasi sistem. Jadi ini merupakan seperti kelanjutan dari diagram yang sebelumnya. Jadi di sini tuh lebih ada sedikit pengaturan, ada bentuk-bentuk yang sudah diatur, yaitu ada cloud, rectangle, oval, yaitu uncontrollable input, data constraint, dan lain sebagainya. Kemudian kontak yang gambar kotak persegi panjang itu adalah input, yang gambar oval adalah output, yang lingkaran adalah variabel atau komponen atau atribut. Kemudian tanda panah itu menunjukkan hubungannya. Nah, bisa dilihat pada contoh ada dua ya. Kita ambil salah satu contoh aja yang di sebelah kiri. Nah, yang di sebelah kiri itu dimulai dari demand. Demand itu kan merupakan uncontrollable input atau data. Kemudian dari demand tersebut masuklah ke order book. Order book itu merupakan suatu komponen atau entitas. Jadi di entitas, kemudian dari order book itu bisa nyambung ke production rate. Production rate juga merupakan komponen, suatu komponen. Kemudian ada contoh kotak
persegi panjang, yaitu adalah control input. Inputnya itu merupakan production decision rules. Seperti itu contohnya kurang lebih. Selanjutnya ada diagram diagram sistem lainnya. Diagram sistem lainnya itu ada berbagai macam. Contohnya itu yang pertama akan kita bahas itu adalah diagram alir material atau informasi, yaitu menggambarkan aspek tertentu dari suatu sistem dalam format khususnya urutan logis atau temporal dari beberapa proses, operasi, atau aktivitas. Jadi proses ini bisa jadi seperti aliran temporal material atau informasi pada suatu sistem yang terjadi pada suatu decision. Contohnya yaitu untuk yang diagram alir, yaitu bisa dilihat pada contoh ada sebuah diagram alir sistem tenaga Waitaki di Pulau Selatan Selandia Baru. Ini tuh seperti waduk. Jadi bisa dilihat dari yang atas, yang sebelah kiri itu dari Oahu, itu merembet ke bawah. Jadi aliran material itu dari atas, waduk atas, kemudian mengalir ke waduk yang bawah, kemudian mengalir lagi ke waduk yang bawah, dan seterusnya. Jadi jelas bahwa diagram ini tuh memungkinkan kita untuk memvisualisasikan sistem dengan cepat tanpa adanya penjelasan yang lebih kompleks lagi. Karena ini tuh menunjukkan langsung bahwasannya apa yang terjadi pada suatu aliran sistem tersebut yang sedang terjadi. Kemudian yang selanjutnya itu ada diagram bagian prioritas. Jadi banyak proyek, jadi latar belakangnya seperti ini, banyak proyek terdiri dari sejumlah besar tugas individu yang harus dilakukan dalam urutan tertentu. Sementara beberapa mungkin dilakukan secara bersamaan, yang lainnya hanya dapat dimulai setelah satu atau beberapa tugas setelah diselesaikan. Tugasnya mungkin juga harus berbagai sumber daya yang langka, peralatan keterampilan kerja tentunya, semua membutuhkan rencana dan terkoordinasi untuk pelaksanaan tugas untuk menyelesaikan proyek. Jadi diagram ini itu menunjukkan urutan-urutan yang diprioritaskan gitu. Diagram ini mungkin berbeda dari yang lain karena diagram ini menunjukkan adanya entitas-entitas atau variabel-variabel yang mungkin ada yang lebih penting dan itu yang harus diprioritaskan. Seperti contohnya yang pada contoh dia di gambar ini ada bagian prioritas untuk membangun rumah. Yang pertama itu adalah prepare perencana. Itu ada angka 22, itu maksudnya itu adalah di sebelah kiri itu membutuhkan waktu 2. Waktunya 2 minggu atau 2 hari. Kemudian di sebelah kanannya itu adalah waktu selesainya. Jadi kan mulainya 2, kemudian selesainya 2, kemudian merembet ke bawah, mulai dari arrange finansial itu membutuhkan 3. Nah, membutuhkan 3, tapi kita mulai startnya itu 2, jadi 3 ditambah 2 jadi sama dengan 5. Kemudian begitu ke bawah seterusnya. Jadi di diagram ini menunjukkan adanya prioritas dan waktu yang dibutuhkan. Dan biasanya ini digunakan untuk menyelesaikan suatu proyek-proyek tertentu. Kemudian untuk selanjutnya ada diagram semprot dan pohon kesalahan. Keduanya ini merupakan versi khusus dari diagram sebab akibat. Jadi biasanya kompleksitas ke suatu sistem itu memberikan hasil yang tidak hanya memberikan satu atau dua penyebab, tetapi kadang satu atau dua penyebab itu menghasilkan banyak sebab-sebab ke belakangnya lain gitu. Seperti itu. Beberapa mungkin memicu hasil dengan sendirinya, tetapi beberapa juga terkadang memicu hasil yang lain dalam jangka waktu yang berbeda. Nah, seperti contoh yang selanjutnya ini ada diagram semprot. Ini seperti fishbone ya kalau yang kita ketahui. Jadi ini tuh adalah letak kesalahan adalah eksplorasi penyebab ketidakpuasan pelanggan. Yaitu seperti yang di sebelah kanan itu yang ujung customer dissatisfaction.
Penyebab itu yang pertama itu adalah customer error. Nah, customer error itu bisa disebabkan lagi oleh kesalahan atau oleh user information atau incorrect instruksi atau salesperson error dan lain sebagainya, dan itu bisa disebabkan lagi karena adanya kesalahan desain, manufaktur, kualitas produk dan lain-lain. Itu tuh menunjukkan biasanya ada beberapa level, biasanya ada level utama, kemudian penyebab level 1 menghasilkan level 2 menghasilkan level 3 lagi dan seterusnya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah pohon kesalahan untuk kecelakaan di perlintasan kereta api terkendali. Ini sama seperti sebelumnya, hanya ini memiliki bentuk yang sedikit berbeda. Untuk contohnya yang seperti di gambar tersebut, adanya kesalahan itu bisa disebabkan oleh beberapa variabel, yaitu kesalahan jalur yang tidak terawat, kemudian kereta juga yang mengalami crossing, dan kereta yang mengalami crossing pun bisa disebabkan oleh beberapa akibat lagi yang sebagainya, seperti itu. Jadi ini menunjukkan beberapa entitas penyebab-penyebab yang berekor ya, seperti itu. Untuk yang selanjutnya ada diagram alir keputusan. Ini menunjukkan urutan logis dari pengujian yang dilakukan, tindakan yang diambil setiap hasil tes, pilihan keputusan yang tersedia, dan sebagainya. Untuk setiap jalur yang memungkinkan mengarah ke hasil akhir. Jadi ini merupakan contoh diagram yang cukup simpel. Jadi seperti flowchart ya kalau kita ketahui. Jadi ada if gitu, seperti yang kalau misalnya kita ketahui ada if, kalau misalnya ini terjadi bagaimana, dan kalau tidak dan itu seperti apa, seperti itu. Nah, bisa lihat pada contohnya, yaitu ada customer order size X. Nah, kemudian apakah X itu lebih besar dari L? Kalau iya, kemudian mengadakan schedule spesial produk untuk running size X, dan jika tidak, itu ada pertanyaan lagi, apakah stok on hand-nya itu lebih besar dari X? Jika tidak, itu mengadakan schedule stock untuk replenishment of size Q. Kemudian jika stok on hand-nya itu lebih besar dari X, jika iya, maka mengambil dari stok on hand yang akan siap dikirimkan kepada customer. Seperti itu. Sekian dari presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.